Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Khalifah Puspandari, JGP Angkatan 4 dari Nganjuk, akan menyajikan rangkuman dari koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari Bob Talbot. Maksudnya adalah mengajarkan anak bukan hanya tentang bagaimana ilmu itu masuk ke dalam saraf-saraf otak, melainkan sesuatu yang merasuk dalam kalbunya, sehingga ilmu berdampak pada perilaku. Karena orang yang beradab lebih baik dari orang yang berilmu. Seorang guru yang baik harusnya mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Seorang yang perilakunya bisa dicontoh dan perkataannya bisa dijadikan pegangan. Menjadi guru artinya kita siap untuk menjadi teladan bagi peserta didik kita di sekolah, bahkan di lingkungan sekitar kita. Berikut adalah pertanyaan panduan dan rangkuman kesimpulan pembelajaran dari koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka merupakan semboyan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarsa Sun Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Semboyan ini berasal dari bahasa Jawa yang memiliki filosofis sebagai pedoman bagi guru ketika mengajar. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya kurang lebih di depan seorang guru harus bisa menjadi teladan, di tengah harus bisa memberikan ide-ide, di belakang memberikan dorongan. Pratap Triloka ini sangat berpengaruh bagi guru saat mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ing Ngarsa Sun Tulodo, setiap keputusan yang diambil oleh guru haruslah mampu diteladani oleh peserta didik. Sehingga ketika guru membuat sebuah keputusan, ia harus yakin keputusan yang ia buat tidak berdampak buruk bagi muridnya. Keputusan yang diambil harus mampu menjadi acuan bagi peserta didik andai mereka mengalami hal serupa pada kehidupan pribadinya. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut pendapat saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangatlah berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambilnya dalam suatu pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rule-based thinking atau pemikiran berbasis peraturan. Yang kedua end-based thinking atau pemikiran berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga adalah care-based thinking atau pemikiran berbasis rasa peduli. Rule-based thinking biasanya diambil oleh orang-orang yang mengedepankan intuisi, kejujuran, aturan, atau suatu prinsip yang mendalam. End-based thinking biasanya diambil oleh orang-orang yang mengutamakan nilai-nilai agama, penghargaan, dan kehidupan, masa depan, dan kepentingan orang banyak. Sementara itu, care-based thinking bisa diambil oleh orang-orang yang mengutamakan rasa kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu dengan sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional
seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan keputusan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah yang bersumber pada pengambil keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya, sehingga sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan, dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan atau sekolah. Adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya.
Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka. Dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaan yang terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang pertama adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Kesimpulan yang kedua, dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterampilan coaching dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tidak hanya sebatas pada murid, keterampilan ini dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Untuk mengambil keputusan dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh mindfulness, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Sekian pemaparan dari saya, Desi Khalifah Puspandari, JGP Angkatan 4 dari Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.